Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya sudah membuat video beberapa waktu yang lalu mengenai keterlibatan Jokowi di dalam kisruh yang ada di PBNU saat ini. Cuman video yang saya reaksi saat itu bukan video yang aktual ya. Dia video yang sudah lama yang ada di channelnya Pak Faisal Akbar. Nah, ternyata memang Pak Said Akil sekarang mengatakan dengan jelas ya keterlibatan Jokowi di dalam kisruh PBNU yang ada sekarang. Dan Yai Said itu bawa-bawa permasalahan tambang. Memang dari apa yang kita lihat, salah satu alasan Rois Am itu memberikan saran agar ketua PBNU yaitu Yai Khalil Stakuf ya. Ada yang protes sama saya, jangan bilang Khalil Stakuf, itu nama bapaknya. Ya sudah Yahya Khalil saya sebut begitu ya, atau Yahya Stakuf. Nah, salah satu alasannya itu adalah PBNU membawa duit haram ke dalam PBNU. Nah, yang mana setelah beberapa lama kita tahu bahwa permasalahannya itu salah satunya permasalahan tambang. Nah, tetapi kalau saya lihat begitu ya, ini bukan hanya permasalahan tambang saja. Saya sudah mengatakan beberapa kali bahwa PBNU itu ketuanya itu tidak kompeten di dalam memimpin sebuah organisasi sebesar NU, yang mana di dalamnya itu banyak sekali orang-orang yang alim. Dan Yahya Stakuf itu bukan salah satunya, bukan termasuk orang yang alim. Jadi sebetulnya ada tambang atau tidak ada tambang begitu ya. Kalau saya merasa Yahya Stakuf itu ya memang seharusnya diberhentikan. Nah, sekarang sudah ada pejabat sementara tuh Yai Zulfa. Kalau beliau saya lihat memang orang alim, ya ilmunya ada Yai Zulfa itu. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana Yai Said ini di dalam menjelaskan kepada kita permasalahan tambang ini, yang mana Yai Said itu memang kadang-kadang gestur politiknya, sikap politiknya itu tidak bisa kita tebak begitu. Kadang di A, kadang di B. Yang salah satu pendukung Jokowi itu kan Said Akil, dan yang mendukung bukan KIP ya, PIK. Bukan KIP itu Komisi Informasi. PIK yang kontroversial di Banten juga salah satunya yang mendukung siapa? Said Akil juga. Jadi saya tidak melihat Said Akil di sini sebagai individu, tetapi saya mau melihat informasi yang dikeluarkan oleh Said Akil terlepas dari kontroversi Said Akil itu sendiri. Dan saya sudah beberapa kali membahas tentang Said Akil ya di dalam video saya ini. Nah, kita akan saksikan sekarang ini dari Forum Madilog, ada perbincangan yang mana memberikan gambaran lah kepada kita begitu ya, permasalahan yang terjadi di PBNU dari perspektifnya Said Akil yang pernah menjadi ketua PBNU begitu. Nanti kalau misalkan ada yang protes, kenapa nggak bilang kiai? Buat saya begitu ya, kiai itu dia adalah panggilan yang tinggi ya. Yang cocok disebut kiai itu Syekh Nawawi Banten begitu ya, itu sah disebut kiai itu. Kalau ada yang Gus Dur itu kiai, Yai Zulfa itu kiai ya. Said Akil ini nggak jelas orangnya. Saya kemarin waktu bertemu dengan Yai Idrus Romli di Al-Bahjah gitu, itu sedikit banyak saya membicarakan siapa Yai Said tuh dengan Yai Idrus ya. Kalau Bu Yahya udah nggak suka berbicara tentang permasalahan-permasalahan seperti itu. Beliau itu fokus kepada umat, Bu Yahya itu. Jadi tidak terlalu ambil pemikiran beliau itu. Kalau Yai Idrus itu masih berkutat dalam permasalahan itu, dan sedikit banyak saya berbicara mengenai Said Akil. Memang Said Akil itu nggak jelas ya. Dia itu kadang-kadang jadi Wahabi, kadang-kadang jadi Mu'tazili begitu, kadang-kadang juga jadi Syiah begitu, kadang-kadang jadi Syi'i. Dan itu bukan dalam tahap Said Akil menjelaskan permasalahan-permasalahan tersebut, bukan, tetapi dalam posisi Yai Said itu memang pola pikirnya seperti itu. Nah, itu yang saya dapatkan dari Yai Idrus ya. Jadi ala kulli hal kita akan saksikan saja karena videonya panjang ini dan kita mungkin tidak akan bisa merespon semuanya ya. Kita saksikan bersama nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat Manilog, warahmatullahi alhamdulillah wabarakatuh. Marki Sarif kembali hadir menemani Anda, dan pada episode kali ini saya akan berbincang dengan seorang narasumber yang pernah memimpin ormas Islam terbesar di dunia, dan beliau mengusulkan agar izin konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU untuk dikembalikan karena lebih banyak mudaratnya Oke. daripada manfaatnya. Untuk menggali lebih dalam apa yang dimaksud oleh beliau, saya akan segera sapa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2021, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya, terima kasih sudah hadir. Buya menyatakan mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya terkait dengan konsesi tambang yang diberikan oleh Jokowi saat berkuasa kepada PBNU. Apa saja mudaratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum langsung menjawab itu, ketika muktamar di Jombang tahun 2016, Bahtul Masail selalu jelas sekali. Pertanyaan yang diajukan pada forum Bahtul Masail, pertama, bagaimana hukumnya melakukan eksplorasi kekayaan alam secara legal, tetapi membahayakan lingkungan? Jawab, eksplorasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, hukumnya adalah haram. Kedua, bagaimana hukum aparat pemerintah terkait yang memberikan izin penambangan yang berdampak pada kerusakan alam? Jawab, pemberian izin eksplorasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka hukumnya haram. Ini berdasarkan, tidak sembarangan, berdasarkan tafsir Imam Razi, yang kebetulan saya kalau malam Jumat dan malam Senin saya baca itu. Idu fil ar, jangan sekali-kali berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kerusakannya apa? Diterangkan di sini dalam tafsir itu, lingkungan, menyangkut keselamatan jiwa, menyangkut juga kekufuran atau kefasikan. Di dalam tafsir Razi ini dikatakan, walaupun jelas manfaatnya besar, tapi kalau dikhawatirkan akan berdampak negatif, apa itu menyangkut nyawa, keselamatan nyawa, ekosistem, lingkungan, atau sampai kepada menyebabkan orang itu kafir atau murtad atau fasik, berperilaku semena-mena lah, itu hukumnya haram. Alal itlaq, absolut, haramnya absolut, nggak bisa dicarikan jalan keluarnya lah, nggak bisa. Nah, lebih tegas lagi, lebih terang benderang lagi, keputusan Munas Kombes di Lombok yang mengatakan bahwa tahun 2017, ya, pada bab 3 berkaitan dengan badan khusus pasal 4.6, bahwa badan pelaksana adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya, profesional, dan tidak merangkap sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Dan kalau kita lihat tambang di NU ini, komutnya Rois Am, dirutnya ketua umum. Jadi pelanggarnya ini menurut saya secara teologis dan secara organisator. Nah itu makanya kenapa dari dulu para ulama itu sudah mengatakan jangan deket-deket sama pemerintah. Ya ini malah jadi mitranya pemerintah begitu dalam hal tambang. Seharusnya dalam permasalahan apapun begitu ya. Ulama itu jangan menjadi mitra bagi pemerintah. Nggak boleh. Dia itu fungsinya sebagai kontrol. Nah, tatkala menjadi mitra bagi pemerintah, terjadilah apa yang terjadi. Kita lihat misalkan para ulama terdahulu, diantaranya Imam Malik itu, kapan beliau itu berkongsi dengan pemerintah? Nggak ada. Ya, karena memang ulama itu apabila pemerintahnya bagus, diam saja, nggak usah keluar puja-puji. Kalau pemerintahnya jelek, itu baru mengkritisi begitu. Itu seharusnya. Oke. Ya. Kembali ke mudaratnya apa saja selain yang tadi sudah? Ya, mudaratnya disebut oleh kalau beda tafsir ini ya secara umum saja, menyangkut keselamatan jiwa, lingkungan, ekosistem tanah atau bumi, dan tadi dikhawatirkan menimbulkan kefasikan. Artinya orang itu berperilaku semena-mena, ya mungkarot lah, ya, maksiat, mungkarot, namanya kefasikan. Apalagi sampai kekufuran, itu jelas haramnya absurd. Oke. Oleh karena itu, pertama dulu saya mendengar bahwa Pak Jokowi memberikan tambang kepada ormas, saya sambut gembira. Barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI, NU Muhammadiyah dan sebagainya. Apresiasi. Tapi setelah melihat saya dengan
dengan betul-betul saya merenung dengan objektif bahwa menyimpulkan madorotnya lebih besar. Antara lain apa? Ketegangan antara, kalau sebut nama lah, Gus Yahya dan Saiful dulu, Saiful yang di backup oleh Gus Am. Antaranya faktor ini sebab apa? Tambang ini. Sebentar ya, itu Yai Said, kalau begitu Anda juga sebaiknya tidak mendukung proyek PIK, begitu PIK 2 itu sebaiknya tidak didukung karena pada akhirnya sama saja. Nah, terlalu naif ya kalau melihat Pak Said ini bahwa Jokowi tatkala memberikan konsesi tambang kepada Nahdlatul Ulama itu ada itikad baik, itu terlalu naif. Nanti akan dibahas juga oleh Yai Said ya. Kita harus ingat bahwa Jokowi itu seorang politikus. Seorang politikus itu nggak ada makan siang gratis, nggak ada ya. Yang ada MBG. Itu sekarang udah susah kita mau pakai ada gium itu ya. There is no free lunch begitu, tidak ada makan siang gratis, makan siangnya harus bayar. Jadi agak susah karena sekarang udah ada MBG yang makan siangnya gratis. Cuman di belakangnya pun itu kan ada nilai politiknya juga ya, dalam pengertian ada transaksi politiknya. Ya proyek-proyek dan lain sebagainya itu kan uang besar. Sekarang kalau kita lihat proyek yang paling besar di Indonesia apa ya, MBG itu. Cuman ala kulli hal dari apa yang kita lihat, jadi kita tidak bisa bersikap naif begitu ya terhadap pemerintahan. Dan sayangnya Nahdlatul Ulama melihat itu dengan sudut pandang yang naif ya, melihat bahwa tambang yang diberikan kepada NU itu adalah untuk kebaikan umat Islam. Yang enggak seperti itu. Harus dicatat bahwa Jokowi ini salah satu upaya politiknya yaitu mempereteli musuh-musuh politiknya dengan berbagai macam cara, di antaranya dengan take over ya. Kalau yang di Nahdlatul Ulama sekarang caranya bukan di take over tapi mengadu domba, dan itulah yang hasil saat ini di NU. Nah, tapi tidak menjadi rahasia umum juga bahwa Yai Said itu dulu ya dekat juga dengan Jokowi. Makanya sekali lagi saya katakan kita tidak melihat Said Akilnya di sini, tapi kita melihat apa-apa yang diucapkannya begitu. Ikut masuk ke dalam, yang jelas itu juga menjadi sebab konfliknya antara ketua umum dan sekjen, yang sekjen di belakangnya ada Gus Am. Kalau menurut Buya, kalau memang banyak mudaratnya, kenapa diambil oleh PBN? Ya, saya katakan pertama kali mendengar saya nyambut gembira lah. Tapi setelah sekarang kita renungkan badan mendalam, jelas sekali madornya pada ormas, yaitu melahirkan ketegangan. Apalagi kalau kita lihat di negara Bolivia, Venezuela, Nigeria yang tadi bersatu kompak perang saudara gara-gara tambang. Ya. Masa kita nggak bisa mengambil pelajaran? Jadi kelihatannya ada kemaslahatan, ada kebaikan, ternyata belum sampai di sana sudah jelas di sini sudah pecah. Sebentar, nah perang saudara yang ada di negara-negara yang tadi itu diakibatkan oleh pertambangan, itu sebetulnya harus kita lihat begitu ya secara seksama. Jadi salah satu permasalahan kenapa bisa terjadi perang saudara itu gara-gara ada senjata yang masuk. Yang mana senjata yang masuk ini akan mudah sekali bocornya, tidak terdeteksi oleh pemerintah apabila di dalamnya itu ada bandara-bandara yang bersifat private misalkan begitu ya, pelabuhan-pelabuhan yang bersifat private yang mana barang dari luar bisa masuk tanpa kendali sama sekali. Nah, itu terjadilah di mereka itu suplai senjata dari luar negeri kemudian dipakai oleh pemberontak untuk berperang. Dan ini sangat kita khawatirkan bisa terjadi di Indonesia, dan indikasi ke sana sudah ada. Di antaranya apa? Bandara Morowali yang sekarang dipermasalahkan begitu. Dari mana itu masuknya Bandara Morowali? Kan dari tambang juga. Ya, jadi ini bukan permasalahan kecil begitu. Yang mana saya melihat ya Jokowi itu kan baru sekarang kita melihat ya ada pemerintahan menawarkan tambang kepada organisasi. Coba. Itu kan seharusnya dari awal ada skeptisisme begitu ya. Kalau kata kita suuzon lah begitu. Kalaupun tidak suuzon, syak dulu. Ini apa sih maksudnya pemerintah nih ngasih kita tambang? Ulama zaman dahulu dikasih uang itu nggak ada yang diterima. Kalaupun diterima dia disimpan, nggak dipakai begitu oleh pemerintah ya. Kalau oleh pemerintah karena memang sangat tidak mau ada intervensi, ada merger lah antara Umaro dengan ulama. Umaro dan ulama ini nggak boleh merger. Mereka itu harus saling memperhatikan begitu. Umaro ini kalau ada ulama-ulama yang benar itu harus mendengarkan perkataan-perkataan ulama. Dan bagaimana ulama ini bisa memberikan
masukan yang netral, nasihat yang netral apabila sedari awal si ulamanya ini sudah dibeli oleh pemerintah. Dan itulah yang dilakukan oleh Jokowi, berusaha membeli NU. Dan sayangnya NU terbeli di bawah pimpinannya Yahya Stakuf. Nah, kita kan juga tahu Muhammadiyah juga ditawarin, cuman ditolak kan pertama kalinya tuh. Ditolak oleh Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu ya lebih independen secara ekonomi. Tetapi melihat NU sepertinya ada kemajuan juga tuh di dalam permasalahan tambang ya, jadi ekonominya maju tuh NU gara-gara ada tambang itu. Ya akhirnya Muhammadiyah juga menerima tambang itu. Ya ini clear lah permasalahannya kalau saya lihat begitu ya. Dan perpecahannya kapan terasanya sekarang. Jadi pada akhirnya NU Muhammadiyah tidak akan bisa frontal, tidak akan bisa kritis terhadap Jokowi, dan itulah yang kita saksikan sekarang. Tidak ada nilai-nilai kritisnya itu. Sudah mador, tidak melahirkan kemadoratan. Oleh karena itu pendapat saya kebalikan sebagai mustasyar PBNU. Iya, oke. Kalau menurut Buya, apa motif utama dari Pak Jokowi memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan termasuk NU? Secara positive thinking, barangkali itu merupakan tanda penghargaan negara kepada ormas yang ikut berjuang sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi secara negative thinking, saya katakan jebakan. Sehingga akhirnya nanti ormas ini lumpuh. Tidak mampu untuk memberikan kritik atau apalah masukan ya, rekomendasi yang agak tajam dari pemerintah. Itu yang dimaksud. Sama seperti pendapatnya siapa? Hakim Saldi MK itu, bahwa adanya konsesi tambang melumpuhkan kepada ormas, kampus juga itu melumpuhkan sifat kritis. Entah ini kampus mana yang dimaksud begitu ya. Dan yang dikatakan oleh Yai Said di sini tepat. Memang tadi, jadi tidak bisa kita melihat ini dengan husnuzon begitu, dengan berbaik sangka, nggak bisa. Lah Jokowi itu politikus. Ada gium, tidak ada makan siang gratis, itu harus masih dipakai begitu oleh kita. Kalau ada politikus datang kepada kita, ini pasti urusannya elektabilitas begitu. Mereka itu bukan badan filantropi. Nggak ada sedekah, nggak ada. Itu adalah kontrak politik, dan apabila kita husnuzon, kitalah yang celaka. Dan itu yang disaksikan sekarang oleh kita ya, yang ada di PBNU. Jadi tadi tegas apa yang disampaikan oleh Yai Said, kenapa Jokowi ini kok sampai memberikan tambang kepada NU, itu untuk membeli NU, dan NU-nya bisa dibeli di bawah siapa? Di bawah pimpinan Yahya Stakuf. Jadi secara halus ingin membungkam ormas. Nah, ya, tapi itu kalau kita pakai negative thinking. Ya. Walhasil, dan itu yang harus dipakai ya. Kalau di dalam berpolitik kita itu memakainya positive thinking, itu yang dipakai oleh kita untuk bersikap begitu. Kita nggak bakalan lama ada di politik, dan kita akan terus terbeli oleh orang karena politik itu gudangnya intrik. Lah gudangnya intrik kok kita sikapi dengan husnuzon? Nggak bisa. Makanya politik itu adalah thoriqoh tertinggi bagi seseorang. Thoriqoh tertinggi karena harus bisa membedakan ya antara su'uzon dalam pengertian kolbu, kemana berpalingnya hati kita ini di dalam i'tiqad begitu, dengan analisa. Itu harus bisa membedakan, dan kalau tidak bisa membedakan, pada akhirnya analisa yang buruk akan menjadikan orang yang memiliki analisa buruk itu menjadi buruk ya. Itu yang paling susah, thoriqoh politik, dan tidak banyak orang lulus di dalamnya itu. NU dilahirkan, dibentuk, dibangun oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai yang lain. Tujuannya ingin membangun pertama kali pandangan politik bahwa kiai-kiai ulama NU menerima nasionalisme. Tidak harus khilafah, menerima nasionalisme. Asalkan tetap ada agama. Maka lahirlah jargon hubbul waton dan iman. Ya. Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis serba Tuhan, Anda berarti harus nasionalis. Satu. Yang kedua, kita punya prinsip ahli sunnah jamaah. Islam yang moderat, toleran, dan seimbang. Tidak radikal, tidak ekstrim, baik kanan maupun kiri, tidak tekstual, tidak rigid, dan tidak liberal. Itu kita jaga betul. Itu asbab mengapa NU lahir. Tahun 25, ketika kerajaan Saudi Arabia membongkar situs-situs sejarah, masuk ke Mekah, tempat lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian di dalam masjid sendiri ada beberapa peninggalan sejarah yang dibongkar lah. Kemudian ke kuburan Makla, kuburan yang tadinya ada kijing rata dengan tanah,
tinggal Madinah. Di Madinah dipakai dulu rata dengan tanah, pakai itu kan makbarah umum ya para sahabat. Tinggal kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar yang ada di masjid itu akan dibongkar. Segera Kiai Hasyim Asy'ari mengutus komite Hijaz yang terdiri dari Kiai Wahab, Kiai Arifin. Arifin itu Perdana Menteri yang ikut sholat dengan Bung Karno keserempet bom ya, atau peluru lah. Kemudian Haji Hasan Gipo, seorang pengusaha dari Surabaya, berangkat ke Saudi, diterima oleh Raja Abdul Aziz di Jeddah. Pertama, mengucapkan selamat atas kemenangan Saudi Arabia. Kedua, mohon agar jamaah haji diberi kebebasan selama di Mekah Madinah sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Ketiga, khotib Jumat plus imam digilir. Misalkan tiap minggu Hanafi, minggu depannya Maliki, mazhabnya Syafi'i, minggu depan Hambali. Yang terakhir, memohon atas umat Islam negeri Jawa Indonesia lah, ya, agar kuburan Rasulullah tidak dibongkar. Permintaan yang tiga tadi ditolak. Artinya khutbah digilir ditolak, kebebasan beribadah ditolak. Tinggal satu, yaitu tidak dibongkarnya situs sejarah kuburan Muhammad dan Abu Bakar Umar, itu yang dikabulkan oleh Hajar. Di Raudhah. Sebentar, nah itu sejarah singkat Wahabi ya. Jadi orang-orang Wahabi yang yang tidak tahu sejarahnya sendiri, itulah sejarahnya. Dulu sebelum Wahabi datang, sebelum negeri api menyerang gitu ya, di Mekah Madinah itu harmoni antara empat madhab itu ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu harmoni di sana. Nah setelah Wahabi datang itu kan diusir semuanya tuh, nggak boleh ada di situ ya. Dan sekarang udah bukan Hambali Arab Saudi itu ya, Wahabi sekarang itu. Dan ya itulah terjadi perusakan nilai sejarah dan lain sebagainya, karena memang mereka memiliki tujuan politik juga. Jadi ala kulli hal itu whole another story begitu. Itu adalah permasalahan lain lagi yang akan membutuhkan satu video khusus untuk membahas itu. Nah, cuman apa yang ditekankan oleh Kiai Said di sini bahwa Nahdlatul Ulama itu bukan organisasi sembarangan. Itu didengar oleh pihak dunia begitu. Dan NU ini lahir dari sikap tengah-tengah. Makanya kemarin kita ramai kan mendengar siapa itu Ulil Absor ya. Ulil Absor mengatakan Wahabi lingkungan tuh kepada orang-orang yang ingin mengembalikan kepada ekosistem yang ada. Saya kira Ulil Absor itu banyak disalahpahami dalam perkataan itu. Tatkala mengatakan Wahabi lingkungan itu, ya susah, narasinya yang dibangun oleh Ulil Absor terlalu tinggi untuk lawan berbicaranya, dan kita pun yang mendengar jadi salah sangka kepada Ulil Absor dalam permasalahan itu ya. Itu kalau ada yang mau saya membahas tentang Ulil Absor, tolong komentar di bawah. Kita lanjutkan sebentar lagi nih. Sebab pulang dari Saudi langsung dibentuk Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Ya. Buya, kembali ke persoalan tambang tadi ya. Menurut Buya, apakah jauh pelenceng dari nawaitu niat pertama kiai-kiai membangun Nahdlatul Ulama? Nah, sama sekali tidak ada agenda untuk membangun bisnis atau memupuk kekayaan. Walaupun kita butuh dana memang, tapi tidak semata-mata itu. Nanti kalau sudah ada tambang dan komutnya itu Rois Am, dirutnya itu ketua umum, nanti 90% pikirannya ke sana semua fokusnya nanti. Agama, persaudaraan, budaya, sosial. Apalagi sifat kritis, hilang semua nanti. Nah, ini harus ditekankan ya. NU itu beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sedari awal dibangun itu untuk sosial. Makanya kita terkenal sekali ya sejarah berdirinya Muhammadiyah itu dari surah Al-Maun itu kan, salah satunya surah Ali Imran, ya orang Muhammadiyah tahulah itu ya. Nah, beda. Muhammadiyah ini bergeraknya di bidang sosial pertama kalinya dengan niat mengamalkan agama, bergerak di bidang sosial. Cuman makin kesini makin ikut campur dalam urusan agama. Makanya keilmuan Muhammadiyah itu acak-acakan. NU sedari awal tidak akan membuat organisasi yang sudah ada, karena itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Tidak akan membuat organisasi yang sudah ada yang menjaga kesejahteraan sosial umat Islam. Itu sudah ada Muhammadiyah. Tapi yang menjaga urusan keilmuan belum ada. Lahirlah Nahdlatul Ulama. Makanya NU ini tadi ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Said, beliau itu pernah jadi ketua
tahu prinsipnya lah, prinsip NU itu bagaimana, terlepas dari apakah prinsip itu dijalankan atau tidak. Jadi NU itu untuk menjaga keilmuan, karena memang belum ada organisasi di Indonesia. Nah cuman ya makin kesini orang-orang NU ini dia semakin cemburu terhadap Muhammadiyah. Lah Muhammadiyah banyak asetnya, NU enggak, dan itu sebetulnya wajar, nggak usah cemburu karena yang dijaga oleh Muhammadiyah dan dijaga oleh NU itu berbeda. Coba lihat struktur hierarki keorganisasiannya pun berbeda. Kalau Muhammadiyah itu semua yang mengaku Muhammadiyah itu pasti di bawah organisasi Muhammadiyah, tetapi NU itu tidak. Pesantren-pesantren yang ada itu atas nama pribadi, cuman diakukan sebagai NU karena yang dijaga memang ilmu. Nah sekarang tatkala kita melihat posisi ketua umum yang lalu begitu ya, karena sekarang kan sudah diganti oleh pejabat sementara tuh Yai Zulfa tadi. Itu pun kalau si Yahyanya mau apa, Yahya Stakufnya itu mau legowo menerima pemecatan dirinya begitu ya. Ini sudah tidak ada pada khitohnya menjaga keilmuan. Ya, orang-orang yang ada di Nahdlatul Ulama sekarang, pemimpin-pemimpin yang ada di NU sekarang, keilmuannya udah nggak ada. Makanya bisa diacak-acak lewat isu nasab, kemudian oleh Jokowi bisa diacak-acak lewat tambang. Yang pertama kali itu kan umpan kan, tambang itu yang pertama kali nyantok siapa? NU tuh. Kenapa? Ya karena ada kecemburuan itu. Padahal seharusnya NU itu tahu ya hadis dari Rasulullah SAW yang secara makna kurang lebih apabila ada seseorang sudah diberi Al-Quran dan dia masih melihat ada orang lain yang diberikan perkara lebih baik daripada dirinya, maka dia itu telah mengecilkan perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya NU itu bersyukur saja karena keilmuan itu diwariskan atau diamanahkan kepada Nahdlatul Ulama. Jangan tergiur dengan kemajuan duniawiyah organisasi yang lain. Makanya kalau sekarang kita banyak melihat ya pendapat bahwa NU itu sudah kehilangan berkahnya, ya memang ya karena sudah di luar hitohnya begitu. Yang dibesarkan secara organisasi dari dulu adalah berkah ngaji itu, berkah kitab kuning, berkahnya para ulama. Tetapi orang-orang yang ada sekarang sudah mulai masuk ke dalam tadi ya membangun ekonomi dan sebagainya. Yang mana pada akhirnya keilmuannya inilah yang hilangkan, dan itu terasa sekali ya. Kalau Anda misalkan coba lihat di kampung-kampung Anda yang mengaku sebagai NU, mana yang sholatnya itu memang betul-betul Syafi'iyah tuh, yang Jumatannya misalkan memang betul-betul Syafi'iyah, coba cari itu. Ada mungkin, tapi sangat sedikit sekarang, yang mana itu problematik ya, ironi. Dan pengalaman Buya pribadi selama memimpin 10 Saya tahun dulu 11 tidak ada urusan tambang-tambangan? 11 tahun tidak tambang-tambangan, alhamdulillah jalan. Malah yang paling besar itu ya membangun UNU di Parung itu habis 35 miliar ya, dibantu orang, dan saya nggak lihat uangnya, saya tahu bangunan 7 unit, kemudian membeli tanah di belakangnya kantor PBNU untuk perluasan 11 miliar, kemudian membangun teman-teman NU yang akan membeli rumah di Brussels menjadi masjid. Brussels, Oke, sementara ini waktunya sudah habis ya, jadi saya wrap up saja dulu. Zamannya Yai Said ya, Jokowi itu belum memikirkan NU, yang dipikirkan itu partai-partai politik tuh. Makanya partai politik pada tumbang jadi koalisi besar lah secara halusnya begitu ya, padahal ya dirusak saja itu demokrasi yang ada. Nah itu sudah selesai, kemana larinya? Ke ormas. Ya itulah yang kita saksikan. Dan kalau memang Yai Said ini konsisten begitu ya di dalam perkataannya, yang mana susah mencari konsistensi Said Akil ini, seharusnya PIK 2 juga jangan didukung begitu, itu seharusnya. Ya, demikianlah, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.